Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Master UTBK. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang cara mencari gradien. Nah, cara mencari gradien itu akan kita gunakan di persamaan garis lurus. So, kalian yang belum menonton video kami tentang gradien, silakan ditonton dulu ya. Atau kalian bisa klik linknya di atas. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara subscribe dan like, serta share video-video di channel kami. Oke, kita mulai ya. Persamaan garis lurus. Untuk membuat persamaan garis, rumus umum yang dapat kita gunakan adalah Y sama dengan M dikali X min X1 ditambah dengan Y1, di mana M ini merupakan gradien. Nah, berarti nanti gradiennya kan digunakan di sini nih. So, sebelum ke materi ini, jangan lupa untuk belajar dulu tentang gradien ya. Biasanya, kasus-kasus yang akan kita hadapi yaitu garis yang miring ke kiri seperti gambar yang pertama. Kemudian ada juga garis yang miring ke kanan. Kemudian ada juga grafik yang sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y, atau bisa jadi kedua garis itu saling tegak lurus seperti ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan garis diketahui gradien dan satu titik, persamaan garis diketahui dua titik, persamaan garis yang sejajar garis lain, persamaan garis yang tegak lurus garis lain. Jadi di sini nanti kita akan belajar mengenai 4 bahasan ini. Langsung saja kita mulai dari pembahasan pertama. Persamaan garis diketahui gradien dan satu titik. Jadi kasus soal di sini, di situ ada gradien dan juga ada satu titik yang dilalui garis tersebut. Dari dua data itu, kita disuruh untuk mencari persamaan garis yang sesuai untuk garis tersebut. Untuk persamaan yang kita pakai tetap rumus umum yang tadi, Y sama dengan M kali X min X1 ditambah dengan Y1. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik min 2,1 adalah dari sini berarti di soal itu sudah diketahui untuk gradien. Gradiennya 3 berarti M-nya 3. Kemudian di situ ada satu titik yang dilalui yaitu titik min 2,1, sehingga X1-nya kita tahu di situ ada min 2, kemudian Y1-nya 1. Kemudian kita masukkan ke persamaan umumnya yaitu Y sama dengan M dikali X min X1 ditambah Y1, di mana M-nya tadi 3, berarti M-nya kita ganti 3, kemudian Y1 dan X1-nya kita ganti dengan 1 dan min 2. Sehingga karena di situ ada min ketemu dengan min akan menjadi positif tandanya, sehingga dapat saya tuliskan Y sama dengan 3 dikali X plus 2 ditambahkan dengan 1. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, kita pakai sifat distribusi. 3 kita kalikan dengan X, kemudian ditambah dengan 3 dikalikan dengan 2. Sehingga Y ketemu 3X plus 6 ditambah 1. Nah, di sini ada dua konstanta nih, ada konstanta 6 dan ada konstanta 1. Sehingga bisa kita sederhanakan lagi menjadi bentuk Y sama dengan 3X plus 7. Atau kita bisa menuliskan bentuk lain dengan cara memindahkan Y ke ruas kanan di samping 3X menjadi negatif Y. Nah, karena Y tadi di sebelah kiri itu positif, maka ketika kita pindahkan ke kanan, dia akan menjadi negatif. Sehingga hasil yang kita dapatkan 3X min Y ditambah 7 sama dengan 0.
Kenapa kita nulisnya kok tidak 3x plus 7 dikurangi y sama dengan 0? Nah, biasanya kalau di matematika itu yang memiliki variabel kita taruh di depan dan konstantanya kita taruh di paling belakang. Nah, itu untuk bentuk 2. Nah, bisa juga kita ubah ke bentuk lain dengan cara konstantanya kita pindahkan ke ruas di sebelah kanannya, sehingga 7 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 7. Jadi kalau kita pindahkan ke sisi yang lain, itu akan menjadi lawannya. Maka bentuk ketiga yang kita dapatkan yaitu 3x min y sama dengan min 7. Itu untuk contoh soal yang pertama. Jadi di sini di opsi jawaban itu biasanya banyak variasi, sehingga kalau nggak ada bentuk 1 kalian bisa mencarinya dalam bentuk 2. Terus kalau bentuk 2 dan 1 itu juga tidak ada di pilihan jawaban, kalian bisa mengubahnya ke bentuk 3. Contoh yang kedua, persamaan garis yang bergradien 3/2 dan melalui titik 4,-3 adalah. Di soal diketahui bahwa gradiennya 3/2, berarti besarnya M adalah 3/2. Kemudian titik yang dilalui yaitu titik 4,-3, maka X1-nya 4, Y1-nya -3. Setelah itu, kita masukkan ke bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan M dikali X min X1 ditambahkan dengan Y1. Kita gantikan angkanya, M-nya tadi 3/2, kemudian X1-nya 4, Y1-nya min 3. Sehingga ketemu bentuk lain, yaitu Y sama dengan 3/2 dikali X min 4 dikurangi 3. Nah, ini kita kalikan dulu. 3/2 dikalikan dengan X dulu, hasilnya 3/2X. Kemudian 3/2 kita kalikan dengan min 4, sehingga hasilnya 3/2 dikalikan dengan 4 dan dikurangi min 3. Nah, 3/2 dikali dengan 4 ini kita kalikan dulu. Ini bisa kita coret, 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sehingga di sini tinggal 3 dikali 2 sehingga ketemu 6. Maka kita ketemu bentuk persamaan Y sama dengan 3/2X dikurangi 6 dikurangi 3. Nah, di sini ada konstanta nih. Ada konstanta min 6 dan ada konstanta min 3. Bisa kita sederhanakan menjadi min 9. Sehingga ketemu bentuk yang pertama, yaitu Y sama dengan 3/2X min 9. Agar bentuknya tidak pecahan seperti ini, maka yang kita lakukan adalah mengalihkan sesuai dengan jumlah penyebutnya. Karena penyebutnya di sini 2, maka semua unsur kita kalikan 2. Maka ketemu bentuk lain yaitu 2Y sama dengan 3X min 18. Nah, kalau opsi yang ini tidak ada di pilihan jawaban, kalian bisa mengubahnya ke bentuk 2, yaitu dengan cara memindahkan 2Y ke ruas kanan. Yang awalnya positif akan menjadi negatif, sehingga ketemu 3X min 2Y min 18 sama dengan 0. Atau bentuk ketiganya yaitu dengan memindahkan konstanta min 18 ke ruas kanan. Nah, karena di situ tadi min, kalau kita pindahkan ke ruas kanan akan menjadi positif, sehingga ketemu 3X min 2Y sama dengan 18. Begitu teman-teman caranya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ke latihan. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan siapkan alat tulis dan pause dulu video ini. Silahkan dikerjakan, nanti kalau kalian sudah ketemu jawabannya, silahkan lanjutkan untuk melihat video pembahasan dari kami. Oke, soal yang pertama. Persamaan garis yang memiliki gradien 3 dan melalui titik min 1,2. Dari soal kita tahu bahwa besarnya gradien, berarti M,
adalah 3, kemudian titik yang dilalui min 1,2, maka X1 nya min 1, Y1 nya 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan umum, yaitu Y sama dengan M dikalikan dengan X min X1 ditambahkan dengan Y1. Kita substitusikan, nilai M nya 3, kemudian kita kalikan dengan X min X1, X1 nya min 1, kemudian ditambahkan dengan Y1, Y1 nya 2. Nah, ini sekarang kita kalikan, 3 dikalikan dengan X dulu menjadi 3X, 3 dikalikan dengan plus 1. Kenapa di sini plus 1? Karena di sini ada negatif ketemu dengan negatif, sehingga di sini positif. 3 ditambahkan 3 dikali 1 hasilnya plus 3. Kemudian ditambahkan dengan 2. Nah, konstantanya ada 3 dan 2, kita sederhanakan lagi menjadi 3X ditambah 5. Kalau bentuk ini belum ada, ini bentuk 1 ya, maka kita bisa mengubahnya ke bentuk 2, yaitu dengan memindahkan Y ke ruas kanan, sehingga didapatkan 3X min Y plus 5 sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan menjadi 3X min Y sama dengan min 5. Ketiga jawaban ini benar. Ini nilainya sama saja. Kita lanjut ke soal yang kedua. Persamaan garis yang melalui titik 3,-4 dan bergradien 5/2 adalah, silahkan pause dulu video ini, kemudian kalian kerjakan sampai ketemu jawabannya. Setelah itu kalian lanjutkan untuk menonton pembahasan dari kami. Oke, pembahasan soal nomor 2. Persamaan garis yang melalui titik 3,-4 dan bergradien 5/2 adalah, dari soal diketahui besarnya gradien yaitu 5/2. Kemudian titik yang dilalui ada titik 3,-4, sehingga X1 nya 3, Y1 nya min 4. Kita masukkan ke bentuk persamaan umumnya. Y sama dengan M dikalikan dengan X min X1 ditambahkan dengan Y1. M nya ketemu 5/2, X1 nya 3, kemudian Y1 nya min 4. Kita kalikan dengan sifat distribusi. 5/2 dikalikan dengan X hasilnya 5/2X. Kemudian 5/2 dikalikan dengan min 3 hasilnya min 15/2, kemudian dikurangi dengan 4. Ya, di sini jangan lupa untuk menuliskan Y-nya ya. Sehingga kita bisa menyederhanakannya menjadi negatif 8/2 gini. Sehingga ketemu Y sama dengan 5/2X min 23/2. Nah, biar tidak menjadi pecahan semuanya, maka kita kalikan dengan 2. Kalikan 2. Y kita kalikan 2 menjadi 2Y. Kemudian 5/2X kita kalikan 2 menjadi 5X. Kemudian 23/2 kita kalikan dengan 2, hasilnya 23. Tuh. Atau bisa kita menuliskan bentuk lainnya menjadi, ini bentuk 1 ya, 5X min 2Y min 23 sama dengan 0. Ini bentuk 2. Atau bisa kita tuliskan juga 5X min 2Y sama dengan 23. Ini bentuk 3-nya. Jadi bentuk yang pertama tadi itu hasil dari perkalian 2 untuk kedua ruas. Kemudian bentuk 2-nya itu pemindahan ruas 5X ke ruas kanan. Kemudian untuk bentuk 3 itu pemindahan konstanta 23.
yang awalnya negatif menjadi positif 23. Soal yang ketiga, persamaan garis yang memiliki gradien 8 dan melalui titik 1,-3 adalah. Silakan pause dulu video dari kami, kemudian kerjakan sampai ketemu jawaban. Nanti kalau sudah ketemu jawaban, silakan play lagi pembahasan dari kami. Oke, kita bahas ya sekarang. Nomor 3, persamaan garis yang memiliki gradien 8 dan melalui titik 1,-3 adalah. Dari soal diketahui bahwa gradiennya sebesar 8, kemudian titik yang dilalui 1,-3, sehingga ketemu x1-nya 1 dan y1-nya -3. Kita masukkan ke persamaan umum, yaitu y sama dengan m dikali x min x1 ditambah dengan y1, di mana m-nya tadi 8, di sini kita substitusikan angka 8, kemudian x1-nya 1 dan y1-nya -3. Nah, sekarang kita kalikan pakai sifat distribusi. 8 dikali x hasilnya 8x, 8 dikali -1 hasilnya -8, ditambahkan dengan -3. Bisa kita sederhanakan menjadi y sama dengan 8x min 11. Ini bentuk satunya. Kita bisa ubah ke bentuk 2, yaitu y-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 8x min y min 11 sama dengan 0. Atau bisa kita ubah ke bentuk 3, yaitu 8x min y sama dengan 11. Begitu teman-teman. Gimana? Paham tidak? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk follow IG kami di master_UTBK. Dan jangan lupa subscribe dulu channel kami untuk mendapatkan updatean materi dan latihan soal dari kami. Untuk pembahasan 2, 3, dan 4 mengenai persamaan garis lurus akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Bye-bye.